Selamat datang di channel Cahya Abu Husain. Ya, ini adalah tutorial pelaporan SPT tahunan PPh Badan dengan menggunakan e-form. Selamat mengikuti. Sebelum memulai, silakan klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi perpajakan dengan sudut pandang yang berbeda. Pertama-tama, login terlebih dahulu di DJP Online dengan menginput NPWP, password, dan kode keamanan sesuai dengan yang tampil. Kemudian klik login. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Agar lebih enak dilihat, kita perkecil terlebih dahulu tampilan, yaitu pada tombol setting di pojok kanan atas. Kita perkecil menjadi 90%, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan lanjut, kita klik lapor. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita arahkan ke e-form. Silakan klik e-form. Baik, selanjutnya adalah tertampil data-data histori SPT tahunan yang telah kita laporkan. Seperti ini. Maka selanjutnya adalah kita klik buat SPT. Akan tampil seperti ini. Kita pilih tahun pajak 2022. Kemudian ini tidak perlu diubah ya, langsung saja ke tombol kuning kirim permintaan. Klik kirim permintaan. Ya. Setelah sukses seperti ini, maka formulir e-form SPT tahunan PPh Badan sudah terdownload dan kode verifikasi atau token itu bersamaan terkirim ke alamat email yang terdaftar. Baik, kita menuju ke folder download. Ini SPT tahunan e-form yang tadi terdownload, maka silakan klik kanan, kemudian open with Adobe Acrobat Reader DC. Apabila komputer kawan pajak semua belum terinstall Adobe Acrobat Reader, maka silakan menuju ke video tutorial penginstalan Adobe Acrobat Reader. Baik, kita lanjut. Klik Open with Adobe Acrobat Reader DC. Maka tampilan awal akan seperti ini. Ini adalah tampilan induk SPT tahunan, yaitu halaman pertama seperti ini. Maka teman-teman yang perlu diperhatikan adalah di sini pada kolomnya nanti akan ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna putih, lalu ada yang berwarna merah. Maka apabila teman-teman di sini di dalam halaman SPT ini apabila masih terdapat kolom berwarna merah, maka tidak akan bisa kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, teman-teman harus mengisi terlebih dahulu kolom yang berwarna merah. Kemudian kolom yang berwarna kuning ini adalah kolom yang terisi otomatis sehingga kita tidak dapat mengubahnya. Nah, yang bisa kita ubah adalah kolom yang berwarna putih seperti ini. Baik, kita lengkapi terlebih dahulu nomor telepon di sini, yaitu bisa kita input kode nomor teleponnya ya, seperti misalkan 0813 atau 021 di sini. Setelah itu baru kita menuju ke halaman paling belakang terlebih dahulu. Ya, kita klik di sini, kemudian kita buka. Maka di sini nanti akan muncul beberapa lampiran yang harus kita isi, namun tidak semua yang kita isi. Untuk sederhananya, kita nanti akan memulai dari lampiran 6 yang ini. Bisa juga nanti untuk beberapa kasus kita memulainya dari lampiran khusus 1A, yaitu untuk wajib pajak atau teman-teman yang memiliki daftar penyusutan. Kita coba buka. Nah, ini lampiran khusus 1A. Jadi apabila teman-teman memiliki daftar penyusutan, maka lampiran khusus 1A ini harus atau wajib dilakukan pengisian.
Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk melakukan pengisiannya silahkan klik tombol tambah seperti ini. Kemudian nanti silahkan dilengkapi dari kiri menuju ke kanan. Sesuaikan dengan data yang ada. Dan satu hal lagi, ini jangan sampai dilewatkan ya. Jumlah penyusutan komersial. Yang kuning ini nanti akan terjumlah otomatis dari daftar yang kita input, tetapi ini khusus penjumlahan pada penyusutan fiskal saja. Lalu untuk yang penyusutan komersil ini harus kita input secara manual, sehingga apabila kita tidak ingin ada selisih antara fiskal maupun komersil, maka nilai komersial ini harus kita samakan dengan nilai penyusutan fiskal, sehingga di sini selisihnya menjadi 0. Apabila selisihnya di sini ya, ini terdapat nilai, maka ini nanti akan terbawa ke halaman atau ke lampiran 1 ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki penyusutan, maka lampiran khusus 1A ini dapat diabaikan. Kita lanjut ke lampiran ke-6. Baik, lampiran ke-6 adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Jadi apabila perusahaan teman-teman ini memiliki saham di perusahaan lain, maka silahkan lampiran 6 ini diisi. Namun apabila tidak ada, maka boleh kita abaikan dan lanjut ke lampiran 5. Kita pilih lampiran 5 lalu klik buka. Nah, baik teman-teman semua, para wajib pajak, lampiran 5 ini berisi dengan data daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus. Jadi ada 2 yang harus kita isi, yaitu di bagian A dan bagian B. Silakan klik terlebih dahulu tambah, maka nanti akan muncul daftar yang harus kita isi. Kita isi terlebih dahulu. Yang pertama daftar pemegang saham, nama kita, kemudian alamat lengkap, NPWP, dan jumlah modal yang disetor. Maka apabila pemiliknya lebih dari 1, maka di sini harus berhati-hati mengenai persentasenya ya. Proporsinya harus pas, apakah 50-50 dengan pemilik yang kedua, atau 60-40, atau sesuai dengan kondisinya ya. Nah, di sini contohnya hanya 1 orang saja, sehingga di sini proporsinya 100%. Dan di bagian B jangan lupa diisi juga nama pengurusnya siapa, misalkan direkturnya, pemilik sekaligus direktur, maka kita copy paste saja nama, kemudian alamat, NPWP, dan jabatannya direktur. Setelah lampiran 5 ini selesai, maka kita beranjak ke lampiran 4. Nah, teman-teman para wajib pajak, di sini lampiran 4 adalah berupa pelaporan penghasilan kita yang dikenai pajak penghasilan final. Apa saja itu? Teman-teman bisa lihat di sini ya, dari angka 1 sampai dengan angka 13. Nah, di dalamnya mungkin yang biasa kita ketemukan adalah tentang penghasilan dari jasa konstruksi. Nah, silahkan di sini dilihat ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk jasa konstruksi mulai bulan Februari 2022 itu terdapat tarif pajak yang terbaru. Nah, jadi teman-teman apabila sepanjang tahun 2022 dikenakan tarif pajak yang berbeda untuk jenis kegiatan yang sama seperti pelaksana konstruksi. Jadi teman-teman bisa melaporkannya pada nomor 8 ini, lalu tarif yang berbedanya bisa dimasukkan di angka 14. Nah, selanjutnya khusus untuk teman-teman wajib pajak yang masih di tahun 2022 ini menyelenggarakan kewajiban perpajakan PPh final UMKM berupa 0,5% dari omset, maka silahkan diisi di angka 14-nya ini. Ya, di mana diisinya yaitu di tombol ini, klik tambah. Maka diisi jenis penghasilannya peredaran bruto tertentu. Ini maksudnya adalah peredaran bruto yang di bawah 4,8 ya. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah omset kotornya, kemudian tarifnya 0,5%. Maka
akan terhitung otomatis PPh-nya sebesar 5 juta. Nah, namun bagi teman-teman yang di tahun 2022 sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban perpajakan PPh final UMKM 0,5% dari omset, yaitu yang sudah kembali ke tarif umum defaultnya, maka di angka 14 ini tidak perlu diisi, kita abaikan saja. Baik, kita lanjut ke lampiran 3. Nah, ini bagi teman-teman yang melaksanakan kewajiban perpajakan tadi ya, PPh final UMKM, maka di lampiran ketiga ini tidak perlu diisi, kita abaikan saja. Namun bagi teman-teman yang baik yang sedang melaksanakan PPh final UMKM 0,5% maupun yang sudah kembali ke tarif umum, namun dalam bulan berjalan teman-teman dilakukan atau dilakukan pemotongan, ya memang benar dilakukan pemotongan oleh lawan transaksi kita berupa pemotongan PPh pasal 22 maupun PPh pasal 23, silakan boleh diinput di lampiran ketiga ini ya, baik itu teman-teman yang melaksanakan PPh final UMKM atau PPh tarif umum, silakan bisa diinput di sini. Nah, bagi teman-teman yang melaksanakan kewajiban PPh final UMKM, maka kredit pajak ini nanti akan bisa dikembalikan. Namun bagi teman-teman yang melaksanakan tarif umum, maka kredit pajak ini akan menjadi sifatnya pembayaran pajak di muka atau menjadi pengurang dari pajak terutang yang sesungguhnya. Nah, nanti penghitungannya ada di lampiran atau di halaman induk. Kita lanjut ke lampiran kedua. Lampiran kedua ini merupakan rincian biaya, yaitu biaya dalam unsur harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Jadi bagi teman-teman yang nihil tidak ada data ini, maka silakan boleh diabaikan. Namun bagi teman-teman yang pertama, baik itu teman-teman melaksanakan PPh final UMKM maupun PPh tarif umum, lampiran 2 ini tetap wajib dilakukan pengisian. Maka siapkan data-data laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, pindahkan unsur-unsur dalam laporan laba rugi ke dalam lampiran kedua ini, yaitu yang pertama unsur harga pokok penjualan, seperti ini contohnya ya. Kemudian yang kedua unsur biaya usaha lainnya. Jadi apabila tidak ada yang sesuai atau tidak ada yang sama atau matching dengan data di sini, maka silakan teman-teman membuatnya atau memasukkannya pada biaya lainnya seperti ini. Lalu apabila lampiran 2 selesai, maka data-data yang kita input ini nanti akan terjumlah secara otomatis dan akan pindah ke lampiran 1 seperti ini ya. Harga pokok penjualannya tadi berdasarkan data di lampiran kedua terjumlah otomatis ke sini. Biaya usaha lainnya terjumlah otomatis. Kemudian kita jangan sampai lupa pada lampiran 1 ini menginput peredaran usahanya, yaitu 1 miliar. Kemudian yang kedua adalah menginput di angka 4. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang melaksanakan kewajiban PPh final UMKM 0,5%. Nah, kenapa angka 4 ini harus diinput? Agar tidak terhitung atau tidak dihitung pajak penghasilannya 2 kali selain dari PPh final UMKM. Namun apabila teman-teman sudah tidak lagi menggunakan tarif tersebut, yaitu kembali ke tarif umum, maka angka 4 ini dikosongkan saja. Baik, kita lanjut ke lampiran selanjutnya, yaitu di halaman induk ya. Nah, di sini di halaman induk, apabila tadi di angka 14 itu kita isi dengan angka yang sama dengan angka 13, maka di angka nomor 1 ini penghasilan neto fiskal menjadi 0, sehingga tidak akan dihitung PPh-nya lagi. Seperti ini. Saya ulangi, yaitu di halaman induk apabila
di sini hasilnya di angka 1 ini hasilnya adalah 0, maka ini untuk wajib pajak atau teman-teman yang masih melaksanakan kewajiban PPh final UMKM 0,5%. Namun apabila sudah tidak berlaku lagi dan kembali ke tarif umum, maka apabila teman-teman ada kegiatan usaha, di angka 1 ini harus ada nilainya. Yaitu dari mana nilainya? Dari lampiran 1. Nah, seperti ini. Nah, ini apabila teman-teman telah melaksanakan tarif umum, maka di angka 4 ini harus kita nolkan. Kenapa? Karena kita telah dikenai tarif umum. Yang mana tarif umum ini adalah pajak akan dikenakan dari laba bersih atau penghasilan neto fiskal ya. Namun apabila teman-teman terkhusus bagi perusahaan yang memiliki penghasilan dikenai PPh final lainnya seperti jasa konstruksi, maka nomor 4 ini tetap wajib diisi. Atau misalkan memiliki kegiatan usaha sebanyak 2 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama final dan yang kedua adalah non final. Nah, ini boleh angka 4 dimasukkan yang khusus yang finalnya saja. Sehingga nanti di angka 8 di sini, yaitu yang merupakan penjumlahan otomatis dari angka 3 ya dan angka 4 pengurangannya maksud saya. Maka di sini akan didapatkan yang benar-benar murni penghasilan yang dikenakan tarif umum atau penghasilan selain penghasilan yang dikenakan PPh final atau disingkat PPh non final. Nah, jika angka 4 di atas ini tadi dinolkan, maka angka 8 ini nanti akan terisi otomatis. Sehingga angka ini nanti akan dibawa ke halaman induk untuk dihitung PPh tarif umumnya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan, teman-teman semua. 170 juta ini tadi data dari lampiran 1. Maka secara otomatis akan dikenai pasal 31E karena omset masih di bawah 4,8 miliar, maka dikenai pasal 31E. Di sini secara otomatis terhitung pajaknya sebesar 18.700.000. Nah, ini sekali lagi PPh yang muncul di halaman induk ini adalah PPh yang dikenai tarif umum, yaitu yang bukan PPh final. Kemudian di sini apabila ada nilainya, maka jangan lupa karena ini nanti akan muncul merah ya, maka di sini harus kita isi dengan tanggal penyetorannya sehingga dapat kita lanjut ke halaman berikutnya. Apabila belum kita isi, maka tidak bisa maju atau mundur ke halaman berikutnya. Nah, ini kembali lagi masuk ke induk lanjutan. Jadi di sini kasusnya yang pertama saya lanjutkan khusus untuk yang tarif PPh final ya. Tarif PPh final yaitu bukan tarif umum. Di mana pada halaman induk tadi penghasilan itu nilainya adalah 0. Sehingga penghasilan PPh final atas penghasilan 1 miliar tadi yang sudah kita input, PPh-nya akan tercantum di angka 15 ini, 5 juta. Ini tadi berasal dari data atau nilai yang kita input pada lampiran 4. Sehingga apabila kita tidak memiliki PPh final, maka di angka 15 ini tentunya tidak akan ada nilainya, yaitu 0. Kita lanjut, jangan lupa kita scroll ke bawah. Di sini kita isi terlebih dahulu tempatnya, Jakarta, dan tanggal pelaporannya. Jangan sampai, ya perlu diperhatikan, jangan sampai tanggal di sini itu mendahului tanggal penyetoran, ya rekan-rekan ya. Jangan sampai tanggal di sini mendahului tanggal penyetoran. Contohnya, misalkan tanggal penyetorannya tanggal 30, di sini kita buat tanggal 29, ya itu tidak bisa. Jadi minimal sama, tanggal penyetorannya tanggal 30, di sini tanggal 30.
Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah nama lengkap. Nah, di sini harus teman-teman ganti ya, karena di sini defaultnya adalah nama perusahaan. Maka di sini harus kita ganti dengan nama kita atau nama direktur dan NPWP direkturnya ya. Baik, selanjutnya kita menuju ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Yang kita isi adalah non kualifikasi. Kalau perusahaan teman-teman perdagangan, maka nanti bisa dipilih perdagangan. Di sini ada elemen neraca dan elemen laporan laba rugi yang harus kita isi. Nah, yang pertama kita isi terlebih dahulu yang bawah, yaitu di laporan laba rugi. Kita pindahkan tadi ya, nilai-nilai yang sudah ada datanya pada laporan keuangan seperti omset 1 miliar, kemudian HPP-nya 720 juta, jumlahnya tadi ya. Di sini kita masukkan ke pembelian saja. Dan beban penjualannya secara total adalah 280 juta. Maka 110 juta. Maka didapatkanlah laba bersih senilai 170 juta. Oleh karena ini tadi kita lanjutkan adalah pelaksanaan kewajiban PPh final, maka di sini kita input PPh final yang sudah kita bayar sebesar 5 juta, sehingga mengurangi dari laba yang diterima oleh perusahaan. Sehingga di sini laba bersih setelah pajak adalah senilai 165 juta. Dan jangan lupa nilai 165 juta ini kita pindahkan ke neraca, yaitu di laba ditahan tahun ini. Nah, teman-teman perlu diperhatikan neraca ini terdiri dari dua, yaitu sisi kiri berupa aktiva dan sisi kanan berupa pasiva. Jadi antara sisi kiri dan sisi kanan itu penjumlahannya harus seimbang. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Di sini saya membuat sederhana bahwa neracanya di aktivanya terdiri hanya dari kas saja dan atau bank ya, di sini 175 juta. Kemudian pada sisi kanan di sini ada modal saham 10 juta dan laba ditahan tahun ini yang diperoleh nilainya dari elemen laporan laba rugi. Baik, apabila sudah selesai mengisi elemen neraca dalam elemen laporan laba rugi, kita klik sebelumnya ya, kembali ke halaman induk lanjutan. Oke, seperti ini. Halaman induk lanjutan. Maka kita sampailah pada langkah yang terakhir, yaitu kita klik tombol kirim ini. Nah, teman-teman, inilah langkah yang terakhir. Jadi ini untuk kasus yang melaksanakan kewajiban PPh final ya, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kita harus mengunggah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Kemudian yang kedua, kita harus membuat terlebih dahulu rekapitulasi peredaran bruto setiap bulannya dan PPh yang sudah kita bayarkan. Nah, kita upload di sini ya, formatnya PDF di sini. Kemudian yang terakhir adalah kita input kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini tadi yang sudah saya sampaikan terkirim ke alamat email yang terdaftar. Silahkan cek di alamat email. Lalu kita input di sini, kemudian terakhir adalah kita klik di sini adalah submit ya. Nah, maka apabila sudah berhasil seperti ini ya, muncul tulisan submit SPT berhasil, maka artinya SPT teman-teman semua itu sudah berhasil dilaporkan. Nah, namun apabila masih terdapat kendala, pastikan lagi bahwa laptop atau komputer teman-teman semua itu sudah beroperating system minimal Windows 10 ya, atau ke atas. Apabila masih di bawah itu, maka biasanya itu mengalami kendala. Silakan nanti bisa melakukan submit itu menggunakan komputer lain atau laptop lain, atau meminta bantuan di kantor pajak yang terdekat. Oke, untuk kasus yang kedua, apabila teman-teman itu melaksanakan kewajiban perpajakan tarif umum, tidak lagi tarif PPh final, maka pada halaman kirim seperti ini ya, ada 3 langkah yang mesti teman-teman lakukan juga, yaitu yang pertama sama seperti tadi, mengunggah laporan keuangan. Kemudian untuk yang rekapitulasi peredaran bruto ini tidak perlu, karena teman-teman sudah melakukan
atau sudah melaksanakan kewajiban PPh tarif umum, jadi ini tidak perlu lagi. Namun yang kedua seperti ini, nah nanti yang nominal yang ada di halaman induk tadi harus diinput kembali di sini berupa bukti setorannya. Ya. Jangan sampai teman-teman membuat bukti setoran atau membuat kode billing ketika akan menyetor, jangan sampai keliru dengan kode jenis pajaknya, yaitu 41126 dan 200. Jangan sampai keliru ya teman-teman ya, karena mungkin sebelumnya menggunakan kode 411128, tapi ini sekarang sudah berubah menjadi 41126 ya, khusus untuk yang tarif umum. Selanjutnya nanti apabila teman-teman sudah melakukan penyetoran, maka jangan lupa di sini kita input tanggal setorannya, tanggal berapa, jumlah bayarnya tentunya nilainya sama, dan NTPN-nya ya. Nah, seperti ini. TPN-nya kita masukkan sehingga jumlah bayar di sini akan pindah ke tabel yang bawah, kolom yang bawah, dan nilai SPT-nya dengan nilai yang di store itu sama. Maka teman-teman silahkan apabila sudah seperti ini, ya pastikan lagi sudah halaman seperti ini tampilannya, maka tinggal klik submit. Nah, nanti akan berhasil juga seperti itu. Silakan apabila berhasil teman-teman membuka alamat emailnya, pastikan bahwa tanda terima SPT seperti ini sudah teman-teman dapatkan. Dan apabila sudah berhasil seperti ini, maka selamat teman-teman sudah melaksanakan kewajiban perpajakan berupa SPT atau penyampaian SPT tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2022. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.